Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua Umum Komunitas Kritis Indonesia. Kali ini akan membahas tentang program Indonesia Terang. Ya, hibah lampu penerangan jalan umum tenaga surya untuk masyarakat desa yang masih gelap, gratis. Ya. Program Indonesia Terang ini digagas dan ditangani oleh PT IRJ atau PT IMSA Rizky Jaya, itu sebagai Menkon. Adapun jenis pekerjaannya ada dua, yaitu pengadaan dan pemasangan. Ya, untuk pengadaan berkontrak, dia siapkan pabrikan yang akan mengadakan barang. Skema pembayarannya antara subkon tadi dengan pabrikan tadi, dan akan dibayar tunai ketika barang sampai di PT IRJ. Sepengetahuan saya begitu. Ya, kontraknya umum, company profile, asuransi dan lain-lain. Nah, pekerjaan kedua adalah pemasangan. Ya, pemasangan itu mekanismenya adalah pertama berkontrak, syaratnya umum. Ya, setelah itu sosialisasi ke desa. Ya, di sana akan diambil surat pernyataan dari kepala desa. Ya, apa itu surat pernyataan dari kepala desa? Bahwa desa itu kepala desa itu menerima hibah lampu ini gratis. Ya, setelah itu kepala desa menentukan titik-titiknya. Ya, nah setelah semuanya terkumpul, nanti itu ada tuh pointer-pointernya ya, apa yang akan dilakukan. Titik itu harus dipoto dengan koordinat dan lain-lain, itu teknis ya. Nah, setelah itu nanti akan ada SPL atau surat penunjukan langsung. Surat itu berisi bahwa Menkon menunjuk subkon untuk mengerjakan wilayah sesuai dengan kontraknya. Ya. Nah, setelah itu mekanismenya akan ada survei, ya, akan ada launching, ya, terus akan ada mulailah nanti ke eksekusi ya, itu nanti akan muncul PO itu nanti akan tertera di situ bahwa subkon ini akan dikirim barang berapa untuk dipasang. Besarnya, banyaknya itu terserah Menkon. Kalau Menkon percaya ya dikasih banyak. Kalau Menkon kurang percaya, ya dicoba dulu, misalnya berapa tiang dulu, seperti itu. Yang terjadi seperti itu. Ya. Nah, setelah itu mereka mengerjakan sesuai dengan SPK-nya. Tentunya tidak bisa asal-asalan. Ya. Jadi tidak bisa masang pondasi dulu banyak-banyak, nggak bisa. Kenapa? Karena di dalam pengiriman barang itu ada angkur. Ya, angkur itu harus ditanam di dalam pondasi. Ya, ketika angkur itu belum dipasang, belum dikirim, berikut tiang dan lampu, bagaimana orang bisa bikin pondasi? Ya, seperti itu nyolong start dan itu menyalahi aturan. Banyak terjadi di lapangan seperti itu. Ya. Nah, setelah itu nanti berdasarkan SPK tadi dikerjakan. Setelah selesai, itu ada berita acara serah terima pekerjaan. Barulah nanti Menkon menyiapkan tim inspeksi. Ya, diinspeksi kira-kira benar semua atau tidak. Kalau belum benar bagaimana, dan lain-lain lah ya. Setelah clear, ya kan. Nah, itulah nanti akan ada penagihan. Nah, setelah penagihan diproses sesuai dengan administrasi yang dipakai oleh IRJ sebagai Menkon, itu akan ada pencairan. Itu mekanismenya ya, mekanisme seperti itu yang termasuk yang kita jalani. Nah, sekarang menginjak ke masalah-masalah. Ya, memang betul banyak masalah. Masalah yang pertama yang ada di Menkon adalah adanya pandemi corona. Ini yang menghambat. Menghambat apa? Menghambat pengiriman barang dari luar negeri atau pengiriman barang dari pabrikan-pabrikan yang akan mensuplai barang. Kalau barang tidak ada, bagaimana mau dilaksanakan? Ya. Nah,
selama ini PPKM pun PT IRJ sudah berusaha untuk tetap mewujudkan walaupun tidak bisa banyak, karena memang kegiatan-kegiatan yang dianggap tidak esensial kan tidak boleh dilaksanakan menunggu PPKM selesai, ya, menunggu rekomendasi bahwa pandemi ini tidak lagi menjadi hal yang menakutkan. Nah, ini kan tidak tahu kita waktunya berapa lama, ya. Nah, ketika nanti Subkon ragu-ragu atau tidak suka atau tidak setuju, kan ada dalam klausul kontrak mengundurkan diri saja, ya, akan dikembalikan provisinya 100%. Ya, itu kan sudah aturan yang benar, ya, seperti itu yang ada di Menkon. Di samping itu juga persoalan kedua selain barang tadi adalah pembiayaan. Nah, pembiayaan ini kan melalui mekanisme perbankan, ya, sementara perbankan sendiri harus menunggu instruksi dari pemerintah bahwa mereka boleh melakukan kegiatan sirkulasi keuangan dalam bidang A atau B. Karena yang tidak esensial itu bank tidak berani, ya, tidak berani mengeluarkan dana atau melakukan sirkulasi keuangan. Itu persoalan yang ada di Menkon, dan itu sudah diterangkan di dalam kontrak bahwa ini bisa terhambat karena force major. Force major itu adalah bencana alam, apalagi bencana alam nasional, apalagi ini pandemi ini internasional. Nah, itu yang perlu dipahami dulu. Nah, masalah kedua muncul kebanyakan dari Subkon. Ya, pertama, masalah apa? Yang pertama adalah Subkon ini ketika berkontrak, ketika dia mengerjakan atau apapun namanya, ya, dia modalnya bukan modal sendiri. Ya, ada yang modal pinjam tetangga, ada yang pinjam teman, ada yang pinjam koperasi, ada yang pinjam bank. Ya, tentunya ketika perhitungan dari Subkon ini tidak sesuai dengan apa yang dialami oleh Menkon tadi, tentunya akan masalah. Masalahnya apa? Ya ditagih. Ya, ditagih oleh orang-orang atau lembaga-lembaga keuangan yang meminjamkan uang atau memberikan uang. Ya, kebanyakan seperti itu. Ya, apalagi ada beberapa kontraktor yang berani mengeluarkan kontrak lagi. Ya, jadi disubkan lagi. Banyak tuh. Akhirnya ketika perjanjian kontrak antara Subkon dengan orang-orang di daerahnya, ya, itu dia tidak laporan ke Menkon. Sehingga Menkon tidak tahu. Nah, muncullah masalah di situ. Masalahnya apa? Surat yang dibikin perjanjian tadi, ya kan, waktunya kadangkala kelewat. Akhirnya orang yang menyerahkan uang atau dijanjikan pekerjaan ini kan menuntut. Menuntutnya kemana? Ya tentu ke Subkon. Ya, karena ini kan kadangkala ada penarikan uang di situ. Akhirnya orang marah. Ketika marah, ya sampai di Subkon saja. Kenapa? Karena memang pihak Menkon tidak tahu. Ya. Dan tidak bisa mengawasi. Kenapa? Karena ini kontraktornya kan hampir seluruh Indonesia. Nah, ketika kontraktor itu tidak melakukan hal-hal yang saya sebutkan tadi, tentunya tidak masalah. Contohnya ada kontraktor KKI yang di Kalimantan, ya, di Banyuwangi, ya, di Rembang, ya, karena mereka tidak menggunakan uang-uang aneh-aneh gitu, entah uang saudara, entah uang orang tua, entah uang bank, entah uang koperasi, makanya mereka adem-adem aja menunggu. Ya, karena memang ini kan masih ada hambatan-hambatan terkait pandemi tadi. Itu yang terjadi. Ya, jadi supaya dipahami bahwa masalah-masalah itu muncul dan harus dipisahkan antara masalah yang ditimbulkan oleh sebab Menkon dan masalah yang ditimbulkan oleh sebab Subkon. Subkon ke bawah, ke masyarakat. Ada di situ mandor-mandor, kontraktor lokal, ya, ada bupati, ada macam-macam, ya, ada juga kepala desa. Pokoknya banyak sekali masalah yang muncul itu. Dan itu tentunya masalah itu harus bisa dikendalikan oleh Subkon tersebut. Ya. Yang boleh berhubungan dengan Menkon ini kan Subkon. Subkon ini kan tidak bisa. Karena tidak ada surat perjanjian atau apapun gitu ya. Jadi paham kan? Nah, kali ini akan dibuka hotline, ya, hotline pengaduan-pengaduan
terkait dengan masalah-masalah yang terjadi di lapangan. Siapapun yang merasa punya masalah boleh ya mengadukan. Nanti akan ada email setelah video ini akan ada email kemana pengaduan itu akan diadukan. Itu nanti kirim aja email ke email yang akan kita siapkan. Di situ akan kita beri solusi. Kalau ada pertanyaan akan kita jawab. Kalau butuh kejelasan akan kita jelaskan ya. Oke, begitu ya. Terima kasih. Salam Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.